Kepala SMA Negeri 1 Tengaran Bapak Dr. Destri Anjari Suparto Al-Kusworo MBD. SMA Firko Fidelis, SMP 1 Tuntang, SMP 2 Bawel, 2 Banyu Biru, ada lagi? SMP Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau Pak Sandi dulu SMA 1 Susukan Pak Sandi. Sering karena jurusan satu wilayah Susukan. Kemudian Bapak Ibu Kepala SMP, Bapak Ibu Guru, peserta PM. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan na'iman. Limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga salawat yang langgeng selangkah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Pada hari yang mulia ini kami hadir untuk bersama-sama dalam majelis ilmu, majelis yang mulia. Kami memohon dengan segala kerendahan hati, anugerahkanlah kepada kami kemudahan dan kelancaran dalam setiap proses kegiatan. Jauhkanlah kami dari segala halangan dan rintangan yang dapat mengurangi keberkahannya. Matriks itu bisa kita pelajari. Misalkan nih, karena kita kan ada di era dimana murid-murid kita adalah Gen Z. Gen Z itu kan sukanya nongkrong di mall, Bapak Ibu. Kalau yang anak kota ya, saya kurang tahu kalau anak kabupaten. Karena saya sendiri berasal dari kota Semarang. Jadi sedikit cerita, saya itu rumahnya kota Semarang tapi kerjanya di Kabupaten Semarang. Jadi setiap hari demi mencerdaskan anak bangsa saya harus maju. Matriks adalah bodoh itu gini-gini ketimbang dengan praktek itu tingkat keberhasilannya itu lebih berhasil ketika saya meminta anak-anak untuk beraktivitas, karena ketika membuat poster itu MRA. Sampun ngerti ya MRA Bapak Ibu? Memorize, recall, and examine. Ya, begitu. Adapun latar belakang kenapa saya memilih judul ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama, murid belum terbiasa mengingat sesuatu berdasarkan bukan yang ini juga. Ya Pak Apunten, maaf PPT-nya bukan yang ini. Yang di asli aja, yang di asli. Ada juga. Ternyata ada pembahasan. Ya Pak Apunten, sebentar Bapak Ibu. Kemarin ada sedikit tambahan
Jadi usulan dari Ibu Fasilitator sehingga kami tambahkan untuk testimoninya, sehingga bukan slide yang ini, bukan yang berbeda yang ini. Pak Mutu. Kami ulangi Bapak Ibu. Latar belakang saya mengambil judul ini. Salam literasi. Kepada Pak Ulil silahkan presentasi. Bukan bau terasi ya. Ibu Maya praktikum pakai batuk. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Pak Bu, nama saya Ulil. Jangan panggil Pak, panggil Mas. Karena yang panggil Pak hanya murid-murid saya. Pak Sali, hari ini saya ditangisi murid saya Pak. Ya Pak Ulil nggak masuk lagi. Itu mungkin cita-cita semua Bapak Ibu guru semua ya. Di sini ada yang suka sejarah? Angkat tangan. Oh berarti berdua aja kita Pak ya? Waduh. Oh 3 orang. Ya jangan semuanya baru 3 Bu yang suka sejarah. Bapak Ibu guru aja kayaknya nggak suka sejarah, apalagi murid-muridnya, ya kan? Maka dari itu sebagai guru sejarah saya harus berpikir benar-benar piye carane anak-anak harus suka sejarah. Pak Bu, saya guru dari SMA Negeri 2 Ungaran. Anak buahnya Pak Sali, yang paling dicintai dan dibanggakan. Hari ini saya izin presentasi sebentar sedikit aja Bapak Ibu untuk meningkatkan sebuah curiosity panjenengan semuanya. Bu, mungkin menurut jenengan Pak, mungkin menurut jenengan sejarah itu ilmu masa lalu. Iya betul. Mas, sejarah kan masa lalu, move on aja, kenapa diingat-ingat? Bu, kalau nggak ada masa lalu, nggak ada kita hari ini. Ya nggak sih Bapak Ibu? Ibu Yuliana, Ibu Diah, bisa kalau naik motor ada jeglongan, kena nih pertama. Terus depannya ada jeglongan lagi, kira-kira kena nggak jeglongan kedua? Enggak kan? Kenapa? Karena Mbak Yuliana atau Budiah sudah belajar dari masa lalu. Gitu Pak. Kita sini sejarah tuh. Bener gak sih? Bener ya Pak Acar ya? Saya nggak tahu Pak Acar, kemarin kita satu kegiatan. Bapak Ibu yang kedua, percaya nggak sih kita nggak dijajah 3,5 abad? Banyak guru-guru yang mengumumkakan sama murid-muridnya, kita itu dijajah 350 tahun, Bu. Mulai hari ini saya bilang itu hoax sejarah. Buku sejarah masih menuliskannya, tapi saya bilang hoax sejarah. Anak-anak itu hoax sejarah. Yang ketiga guru yang sudah maju tadi. Untuk pelatihan kali ini saya termasuk yang paling tua. Saya yang paling tua di antara teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf kalau memang tidak sebagus dan sekeren teman-teman yang sudah maju. Oke, kemudian terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya hampir 25 tahun jadi guru ngajar biologi yang dianggap anak-anak itu hanya materi hafalan. Kalau ketemu sama saya, Bu, nanti pelajarannya menghafal lagi, ngapalin organ, ngapalin ini, gitu kan. Nah, itu yang dia. Kemudian anak menganggap hafalannya agak susah karena pakainya bahasa Latin. Padahal bahasa Latin itu kan tidak seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa Jepang yang dipelajari di sekolah. Bahasa Latin hanya ya sekilas kita pelajari saat pelajaran biologi. Untuk itu bagaimana caranya? Saya ngajar di kelas 11 yang mengajarkan materinya tentang sistem organ yang berhubungan dengan tubuh kita sendiri. Nah, di situ pasti ada organnya, fungsinya untuk apa, kemudian mekanisme fungsional kerjanya bagaimana, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem organ tersebut. Dengan materi yang sebanyak itu, anak-anak harus paham. Karena itu saya berinovasi bagaimana caranya
agar materi yang banyak, hafalan yang banyak, itu anak-anak bahagia saat belajar biologi. Karena itu, saya inovasi jika aku menjadi dokter pada materi untuk upaya mengoptimalisasi budaya bernalar kritis murid pada materi sistem ekskresi di SMA Negeri 1 Tenara. Oke, situasi yang ada di sekolah kami, yang pertama tadi, pemahaman anak terhadap pelajaran biologi yang menganggap biologi itu hanya sekedar hafalan. Setelah hafalan maju, nanti balik lagi duduk di kursi,